Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadilah. Hatimu gejolak, kaki melompat, waktumu habis. Kau cari harta, tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadilah. Hatimu gejolak, kaki melompat, waktumu habis. Kau cari harta, tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadilah. Halo adik-adik, senang bisa berjumpa kembali bersama adik-adik dalam video kali ini. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kakak ajak adik-adik melipat tangannya, menutup matanya, duduk dengan baik, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami senang akan mendengarkan firman Tuhan. Maka berkatilah agar firman ini bisa kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, berikanlah perkataan-Mu kepada kami, sehingga kami semakin mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Aku mempersembahkan perpuluhan. Adik-adik, adakah adik-adik tahu apa arti persembahan perpuluhan? Sebutir jagung ini adalah 1/10 dari 10 butir jagung. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kamu diperintahkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan 1/10 dari seluruh uang yang kamu terima. Tuhan berjanji apabila kamu memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Adik-adik, beberapa butir jagung ini berubah menjadi berlimpah. Seperti itulah kira-kira apa yang akan terjadi dengan persembahan perpuluhanmu bila kamu mempersembahkannya dengan tulus kepada Tuhan. Yang kamu berikan sedikit, tetapi Tuhan akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Kamu tidak pernah dan tidak mungkin dapat memberikan lebih banyak daripada Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati persembahanmu sehingga berlimpah-limpah dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, Tuhan juga akan mencurahkan berkat untukmu. Berkat Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang, namun kamu pasti akan menerima berkat-Nya apabila kamu setia memberikan perpuluhan.
Inilah yang dipelajari bangsa Yehuda dari Nabi Maleaki. Adik-adik, Maleaki adalah seorang nabi. Ia menjadi nabi tidak lama setelah Nabi Hagai, yaitu setelah umat Tuhan dibebaskan dari pembuangan di Babilonia. Nabi Maleaki mengajarkan tentang persembahan perpuluhan. Masih ingatkah kamu apa yang terjadi di zaman Nabi Hagai? Adik-adik, Nabi Hagai menganjurkan kepada bangsa Yehuda untuk mengutamakan Tuhan dan mereka memang melakukannya untuk sementara waktu. Bait suci telah dibangun kembali dan karena berkat Tuhan hidup mereka menjadi lebih makmur. Tetapi seperti kebiasaan kita semua, orang-orang itu mulai lupa. Mereka mulai lagi mengutamakan kepentingan dan kesenangan mereka sendiri. Mereka tidak peduli lagi terhadap Tuhan dan kepentingan Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak lagi memberkati mereka. Adik-adik, sekali lagi Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk mengingatkan mereka. Tuhan memang berjanji akan memberikan berkat yang luar biasa. Bahkan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan kepada mereka. Asal mereka ingat kepadanya, yaitu dengan memberikan persembahan perpuluhannya. Tetapi umat Tuhan benar-benar telah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak lagi memberkati mereka. Sehingga timbullah banyak kesulitan. Adik-adik, Tuhan menyuruh Nabi Maleaki menjelaskan penyebab kesulitan-kesulitan mereka. Apa penyebab itu? Dalam Maleaki pasal 3 ayat 7-12, sejak sama nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perpendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Adik-adik, ada yang mengejutkan kakak loh. Tuhan mengatakan kepada umatnya bahwa mereka telah menipu dia. Menipu Tuhan? Semua orang sangat terkejut. Mereka bertanya, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Adik-adik, jawaban Tuhan sederhana saja, yaitu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka menipu Tuhan karena telah menggunakan bagian milik Tuhan bagi dirinya sendiri. Adik-adik, pada waktu itu bangsa Yehuda sedang ditimpa bencana kekeringan. Mereka ingin agar Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan hujan. Adik-adik, Tuhan bukan hanya akan mencurahkan hujan. Tuhan bahkan akan memelihara mereka dan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Baik itu hujan, perlindungan, makanan atau kesehatan. Mereka tidak akan mampu menampung semua berkat yang akan dilimpahkan Tuhan. Bahkan tanah mereka pun akan diberkati, asalkan umat itu mulai memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Adik-adik, di zaman ini pun, janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap memerintahkan kita untuk mempersembahkan milik kita. Tuhan berjanji bahwa suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan kita. Amin. Adik-adik, haleluya. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit.
Yuk kita belajar memberikan persembahan perpuluhan bagi Tuhan. Adik-adik, kamu tidak perlu menunggu sampai kamu dewasa untuk memberikan perpuluhanmu. Mulailah sekarang, maka kamu akan segera menikmati berkat Tuhan. Adik-adik, ada yang sangat penting dan harus kamu ketahui, yaitu Tuhan memberikan perintah agar kamu mempersembahkan perpuluhan bukan karena Tuhan menginginkan uangmu. Lalu mengapa Tuhan memberikan perintah itu? Karena Tuhan menginginkan hatimu. Tuhan berkata, di mana harta kita, di situ hati kita berada. Maksudnya, semakin banyak kamu mempersembahkan uangmu, hatimu semakin melekat pada Tuhan. Jadi, sebenarnya yang Tuhan mau bukan uangmu. Yang Tuhan mau adalah hatimu. Tuhan sangat mencintai kamu dan ingin memberkati kamu. Tetapi Dia juga ingin kamu mencintainya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau memberi perintah ini supaya Engkau mendapatkan hati kami. Tuhan Yesus, dapatkanlah kesetiaan kami di dalam memberi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mencurahkan berkat kepada kami. Oh, di mana hati kami berada, biarlah hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami cinta padamu, kami mengasihi-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat ini dan merekamnya dalam bentuk video, lalu mengirimkannya kepada kakak gembala ya. Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin, puji Tuhan. Pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin, puji Tuhan. Ayat ketiga. Daya tahu ketaatan Allah, maka semuanya itu akan didapatkan kepadamu. Amin. Ayat puji Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan
berikan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Matius 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, puji Tuhan.